Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang bertemakan tentang pricing, decision, and cost management yang ada di chapter 14. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarah Madani, NIM 2131263, ada Najwan Syafauril, NIM 213127173, ada Aditya Wahyu Nugraha 213127179, dan Nanda Putra Agusta Yuda 213128189. Materi pertama akan dibacakan oleh Asa. Yang pertama itu faktor utama yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan mempengaruhi harga terhadap permintaan produk atau layanan. Oleh sebab itu, manajer selalu mempertimbangkan untuk menentukan harga dari sudut pandang pelanggan mereka, dan kemudian mengelola biaya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pesaing. Ketika ada pesaing, manajer mencoba mempelajari teknologi pesaing, kapasitas pabrik, dan strategi operasi untuk menggambarkan biaya informasi pesaing yang sangat penting ketika menetapkan harga, sehingga membantu manajer untuk memahami seberapa rendah pesaing menetapkan harga tanpa menimbulkan kerugian. Yang ketiga, biaya. Manajer yang memahami biaya produksi dapat menetapkan harga yang membuat produk tersebut menarik bagi pelanggan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan operasional. Kemudian selanjutnya itu menimbang pelanggan, pesaing, dan biaya. Yang pertama, manajer berbeda-beda dalam memilih mana yang lebih diutamakan. Yang kedua, pada dasarnya persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar. Ada dua macam. Yang pertama ada pasar yang kurang kompetitif, contohnya seperti pasar telepon genggam, laptop, dan komputer. Produk bisa dibedakan berdasarkan spesifikasi dan kualitasnya. Yang kedua, pasar lebih tidak kompetitif, contohnya seperti software. Orang cenderung menggunakan software yang sangat familiar. Kemudian ada costing and pricing long run. Penetapan harga jangka panjang adalah strategi keputusan yang dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan harga yang stabil yang dapat diprediksi. Manajer lebih memilih harga yang stabil karena mengurangi kebutuhan atau untuk memantau harga secara terus-menerus, meningkatkan perencanaan, dan membangun hubungan pembeli penjual jangka panjang. Namun untuk menetapkan harga yang stabil dan mendapatkan target laba jangka panjang, manajer harus mengetahui dan mengelola biaya jangka panjang dalam memasok produk pelanggan, yang mencangkup semua biaya langsung dan tidak langsung di masa depan. Ingat bahwa biaya tidak langsung dari suatu objek biaya tertentu adalah biaya yang terkait dengan objek biaya tersebut, tetapi tidak dapat dengan mudah dan jelas menjabarkan ke objek biaya tersebut. Biaya ini seringkali terdiri dari proporsi yang besar dari keseluruhan biaya yang dibebankan ke produk. Kemudian yang selanjutnya ada market based approach, target costing for target pricing. Yang pertama itu memahami nilai yang dipersiapkan pelanggan. Organisasi penjualan dan perusahaan pemasaran melalui kontak dan interaksi yang dekat dengan pelanggan mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan menilai produk. Perusahaan juga melakukan riset pasar mengenai apa yang diinginkan pelanggan dan harga yang bersedia mereka bayar. Kemudian analisis pesaing untuk mengukur bagaimana kompetitor prospektif price atau harga yang akan ditetapkan, maka manajer harus mendalami teknologi produk, biaya, dan kondisi keuangan kompetitor. Untuk mengetahui hal tersebut, biasanya dilakukan dengan cara yang pertama itu bertanya kepada pelanggan, penyedia, dan pegawai kompetitor. Kemudian yang kedua itu melakukan reverse engineer, kayak membongkar produk kompetitor untuk mengetahui desain, material, dan teknologi yang digunakan. Yang ketiga dengan cara tidak boleh menggunakan cara ilegal atau tidak etis, seperti menyuap pegawai kompetitor atau bertindak sebagai pemasok atau pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang kompetitor tersebut.
Kemudian yang ketiga, menerapkan penetapan harga target dan penetapan biaya target. Adapun hal-hal yang diperhatikan yang pertama yaitu mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan potensial. Kemudian yang kedua, pilihan target harga. Yang ketiga, hitung target cost per unit. Dan yang keempat itu melakukan rekayasa nilai untuk mencapai target biaya. Nah, rekayasa nilai adalah evaluasi sistematis terhadap semua aspek rantai nilai dengan tujuan mengurangi biaya dan mencapai tingkat kualitas yang memuaskan pelanggan. Nah, rekayasa nilai memerlukan perbaikan dalam desain produk, perubahan spesifikasi bahan, dan modifikasi dalam metode produksi. Konsep-konsep dalam tindakan seperti Zara menggunakan penetapan harga target untuk menjadi retail fashion terbesar di dunia, menjelaskan pendekatan Zara untuk menetapkan target harga dan menetapkan target biaya. Kemudian yang selanjutnya, cost insurance and lock-in cost. Yang pertama ada cost insurance, menjelaskan kapan sumber daya terpakai untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya direct material cost diakui ketika terpakai untuk produksi. Kemudian lock-in cost, yaitu cost yang terjadi, tetapi akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan keputusan desain yang sudah ditetapkan. Seperti kesempatan terbaik untuk memanage cost adalah sebelum cost terlock-in. Kemudian, manajer harus melakukan simulasi beberapa pengaruh model produk terhadap timbulnya biaya-biaya seperti rework. Yang yang terakhir itu, selanjutnya manajer memilih model produk yang meminimalkan biaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan. Value engineering, cost insurance, and lock-in cost. Untuk mengimplementasikan rekayasa nilai, manajer membedakan aktivitas dan biaya yang bernilai tambah dari aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya nilai tambah adalah biaya yang dihilangkan akan mengurangi nilai aktual atau nilai yang dirasakan atau kegunaan pelanggan dari penggunaan produk atau jasa. Dalam contoh Pro-Value, bahan langsung, bahan tenaga kerja manufaktur, dan biaya permesinan langsung adalah biaya nilai tambah. Memesan, menerima, pengujian, dan biaya inspeksi memiliki komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, dan biaya pengerjaan ulang adalah biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya terkunci atau biaya yang dirancang adalah biaya yang belum dikeluarkan tetapi akan dikeluarkan di masa depan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Kesempatan terbaik untuk mengelola biaya terkunci adalah sebelum biaya tersebut terkunci. Selanjutnya, mencapai target biaya per unit untuk Pro-Value. Jika tidak dikelola dengan baik, rekayasa nilai dan penetapan biaya target dapat memiliki efek yang tidak diinginkan. Seperti karyawan mungkin merasa frustasi jika gagal mencapai target biaya. Yang kedua, tim lintas fungsi dapat menambahkan terlalu banyak fitur hanya untuk mengakomodasi perbedaan keinginan anggota tim lain. Yang ketiga, suatu produk mungkin dalam pengembangan untuk waktu yang lama karena tim berulang kali mengevaluasi desain alternatif. Yang keempat, konflik organisasi dapat berkembang karena beban pemotongan biaya jatuh secara tidak seimbang pada fungsi finish yang berbeda dalam rantai nilai perusahaan. Misalnya lebih pada manufaktur daripada pemasaran. Selanjutnya, cost plus pricing. Cost plus pricing adalah sebuah metode penetapan harga di mana harga suatu produk atau layanan ditentukan dengan menambahkan markup, yaitu margin keuntungan ke biaya produksi atau biaya total yang terlibat dalam penyediaan produk atau layanan tersebut. Cost plus target rate of return investment. Menghitung jumlah spesifikasi capital investment pada setiap produk sangat sulit karena memerlukan alokasi nilai, peralatan, dan bangunan untuk setiap produk. Tabel berikut menggunakan alternatif cost base tanpa disertai rincian dan presentasi markup diasumsikan.
Basis biaya dan markup yang berbeda memberikan harga jual prospektif yang saling terkait satu sama lain. Persentase markup pada tabel sangat bervariasi, dari yang paling tinggi sebesar 65% dan biaya produksi variabel hingga yang paling rendah sebesar 12% pada biaya penuh produk. Mengapa variasinya begitu besar? Karena menentukan harga jual prospektif, basis biaya sama seperti biasa produksi variabel yang mencakup biaya tambahan, memerlukan markup yang lebih tinggi karena harga perlu ditetapkan untuk mendapatkan margin laba dan untuk memulihkan biaya produksi tetap dan semua biaya non produksi yang telah dikeluarkan dari basis biaya. Selanjutnya, non-cost factor in pricing decision. Yang pertama, pricing discrimination, yaitu contohnya yang pertama tiket pesawat PP dari Boston ke San Francisco sebesar $1.000 apabila penumpang menginap di San Francisco sampai dengan hari Sabtu malam. Yang kedua, harga tiket $2.000 apabila penumpang tidak menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Maksudnya, contoh yang pertama yaitu penumpang yang tidak menginap sampai dengan hari Sabtu malam adalah bisnismen yang traveling cost-nya ditanggung perusahaan. Di sini dia kurang peduli dengan harga karena yang penting pekerjaan mereka selesai dan langsung pulang. Berapapun harganya tidak akan dipikirkan karena dibayarkan oleh perusahaan. Terus maksud dari contoh yang kedua adalah penumpang menginap sampai dengan Sabtu malam adalah wisatawan yang traveling cost-nya ditanggung sendiri. Tentunya orang seperti ini akan peduli dengan harga. Yang kedua, international pricing. Harga yang dikenakan di setiap negara mungkin lebih bervariasi daripada biaya pengiriman produk ke masing-masing negara karena adanya perbedaan daya beli konsumen di negara yang berbeda. Pembatasan pemerintah juga dapat membatasi harga yang dapat dikenakan oleh perusahaan luar negeri. Dan yang ketiga ada peak load pricing. Peak load pricing adalah praktik membebankan harga yang lebih tinggi untuk produk atau layanan yang sama permintaan mendekati batas fisik kapasitas untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Ketika permintaan dan kapasitas produk tinggi, oleh karena itu pasokan menjadi terbatas. Pelanggan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan produk atau jasa. Sebaliknya, kelebihan kapasitas mengarah perusahaan untuk menurunkan harga dan merangsang permintaan dan memanfaatkan kapasitas. Misalnya, perusahaan transportasi menaikkan harga tiket pada masa liburan. Selanjutnya ini terdapat latihan soal chapter 14 nomor 26. Yang pertama, temukan total pendapatan penjualan, harga jual, tingkat pengembalian investasi, dan persentase markup pada biaya penuh untuk produk ini. Untuk menghitung sales revenue, rumusnya total sales revenue sama dengan variable cost ditambah fixed cost ditambah operasi income, yaitu 500.000 dikali 2,25 ditambah 3.250.000 ditambah 210.000 menghasilkan 4.585.000. Yang kedua, menghitung selling price atau harga jual. Rumusnya yaitu total sales revenue dibagi number of unit, yaitu 4.585.000 dibagi 500.000 unit, sehingga per unitnya sebesar $9,17. Untuk selanjutnya, menghitung tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Rumus penghitungannya operating income dibagi total investment dikali 100, 210.000 dibagi 4.375.000 dikali 100 menghasilkan return on investment sebesar 4,8%. Selanjutnya, menghitung persentase markup pada biaya penuh.
Rumusnya operating income dibagi variable cost ditambah fixed cost dikali 100, yaitu 210.000 dibagi 4,4.375.000 dikali 100 menghasilkan 4,8%. Selanjutnya, soal yang nomor 2, CEO baru memiliki rencana untuk mengurangi biaya tetap sebesar 250.000 dan biaya variabel sebesar 0,75 per unit, sambil terus memproduksi dan menjual 500.000 unit menggunakan persentase markup yang sama seperti pada persyaratan 1, hitung harga jual baru. Untuk menghitung harga jual baru, yang pertama revise fixed cost, yaitu 3.250.000 dikurangi 250.000 menghasilkan 3 juta. Yang kedua revise variable cost, 2,25 dikurangi 0,75 menghasilkan $1,5. Selanjutnya $1,5 dikali 500.000 unit menjadi 750.000 unit. Kemudian revise total cost, 3 juta ditambah 750.000 hasilnya $3.750.000. Kemudian markup up to be maintenance sebesar 4%, 3.375.000 ditambah 150.000 dibagi 500.000 unit menghasilkan $7,8 per unit. Selanjutnya soal ketiga, asumsikan CEO melembagakan perubahan persyaratan nomor 2 termasuk harga jual baru. Namun pengurangan biaya variabel telah meningkatkan kualitas produk yang lebih rendah, menghasilkan unit yang terjual 15% lebih sedikit dibandingkan sebelum perubahan. Hitunglah laba, rugi, atau operasi. Untuk menghitungnya, sale $7,8 dikali 475.000 hasilnya 3.705.000 dikurangi variable cost $1,5 dikali 475.000 unit, hasilnya 712.000, kemudian dikurangkan hasilnya menjadi 2.992.500, kemudian dikurangkan lagi fixed cost sebesar 3 juta menghasilkan operating income minus 7.500. Kemudian soal nomor 4, kekhawatiran apa jika ada selain masalah kualitas yang dijelaskan dalam persyaratan 3 yang Anda lihat dalam mengimplementasikan rencana CEO, yaitu jumlah pelanggan mungkin berkurang karena kualitas yang rendah. Yang kedua, bagian perusahaan sulit untuk mencapai target penjualan. Soal selanjutnya 14.27, Tiffany Cosmetics memproduksi dan menjual berbagai produk make up dan kecantikan. Perusahaan telah menemukan formulanya sendiri yang telah dipatenkan untuk krim anti penuaan baru. Presiden perusahaan ingin memastikan harga produk kompetitif karena pembeliannya juga kemungkinan akan meningkatkan penjualan produk lain. Perusahaan mengantisipasi akan menjual 400.000 unit produk pada tahun pertama dengan estimasi biaya sebagai berikut. Produk desain and licensing 1 juta, direct material 1.800.000, direct manufacturing labor 1.200.000, variable manufacturing overhead 600.000, fix manufacturing overhead 2 juta, fix marketing 3 juta. Soal yang pertama, perusahaan yakin dapat berhasil menjual produk seharga $38 per botol. Target pendapatan operasional perusahaan adalah 40% dari pendapatan. Hitung target biaya penuh untuk memproduksi 400.000 unit. Apakah perkiraan biaya memenuhi persyaratan perusahaan atau apakah dibutuhkan rekayasa nilai? Untuk menjawab soal yang pertama, produk desain dan licensing sebesar 1 juta, direct material sebesar 1.800.000, direct manufacturing labor sebesar 1.200.000, variable manufacturing overhead 600.000, fix manufacturing overhead sebesar 2 juta, fix marketing sebesar 3 juta, ditotalkan semua menjadi total cost sebesar 9.600.000. Cost per unitnya 9.600.000 dibagi 400.000 menghasilkan $24 cost per unit. Target cost per unit yaitu $38 dikali 0,60 sebesar 22,80. Kemudian estimasi biaya awal sebesar 9.600.000 tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Nilai rekayasa diperlukan untuk mengurangi biaya per unit ke target biaya, sehingga pendapatan operasi Tiffany menjadi
5.600.000 didapatkan dari $38 dikali 400.000 unit dikurangi 9.600.000. Soal nomor 2, komponen biaya bahan langsung membutuhkan nektar dari tanaman tertentu di Amerika Selatan. Jika perusahaan dapat menghilangkan bahan khusus ini, biaya bahan akan turun hingga 45%. Namun ini akan membutuhkan perubahan desain sebesar 300.000. Untuk merekayasa bahan kimia yang setara dengan bahan tersebut, akankah perubahan desain ini memungkinkan produk memenuhi target biayanya? Untuk menghitungnya, total cost sebesar 9.600.000 dikurangi reduction material cost, yaitu 1.800.000 dikali 45%, hasilnya 810.000. Kemudian ditambahkan increase design cost sebesar 300.000, jadinya menjadi 9.090.000 untuk total cost redesign table. Kemudian untuk refresh cost per unit itu 9.090.000 dibagi 400.000, hasilnya 22,73. Kemudian untuk target cost per unit $38 dikali 0,60, hasilnya 22,80. Untuk soal nomor 3, presiden perusahaan tidak percaya bahwa formula harus diubah karena takut akan menodai merek perusahaan. Dia lebih suka perusahaan membelanjakan lebih banyak untuk pemasaran dan menaikkan harga. Akuntan perusahaan percaya bahwa jika biaya pemasaran dinaikkan sebesar $400.000, maka perusahaan dapat mencapai harga jual $42 per botol tanpa kehilangan penjualan. Pada harga ini, perusahaan akan mencapai target laba operasi 40% dari pendapatan. Untuk penghitungannya, total cost sebesar 9.600.000 ditambahkan increase marketing cost sebesar 400.000, sehingga hasilnya 10 juta untuk total cost redesign tabel. Kemudian revise cost per unit 10 juta dibagi 400.000, hasilnya $25. Target per cost $42 dikali 0,60, hasilnya 22,2. Proposal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi target biaya kurang dari 60%. Soal nomor 4, apa keuntungan dan kerugian dari mengejar alternatif 2 dan 3 di atas? Dalam jangka pendek, alternatif dalam persyaratan nomor 2 akan menghasilkan pendapatan sebesar 6.110.000. Pada alternatif persyaratan 3 akan memberikan nilai yang lebih tinggi, yaitu 6.800.000, dan persyaratan ketiga sebesar 6.800.000 tersebut akan lebih disukai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.